Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 20. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Bing, saya belum memberitahu dia siapa saya, jadi kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku akan memberitahunya ketika waktunya sudah matang. Setelah mendengarkan, Sen Su Bing berkata sambil tersenyum, ya, itu semua tergantung pada suami. Pada saat ini, Tan Yun memandang kerumunan dan tidak bisa menahan senyum. Saya menemukan putri kandung saya dan Ruer. Benarkah? Siapa itu? Tang Mengyi benar-benar merasa bahagia untuk Tan Yun, begitu pula yang lainnya. Tan Yun tersenyum dan berkata, dia adalah murid yang paling bangga dari Si Yuan Supreme, Sue Ying Tianzun. Pernyataan ini seperti bom berat dan jatuh ke dalam pikiran semua orang. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa putri Tan Yun sebenarnya adalah Sue Ying Tianzun dari 3 dunia dewa. Suamiku, apakah Sue Ying Tianzun tahu? Sen Su Bing bertanya. Aku tidak tahu. Tan Yun berkata, Ruer mencobanya. Dia seharusnya ingin membalaskan dendamku. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai keluarga spiritual dan memuja Si Yuan Supreme. Aku sudah berdiskusi dengan Ruer. Aku akan mengenalinya ketika aku kuat di masa depan. Mendengar pidato itu, Sen Su Bing tersenyum dan berkata, suamiku, aku yakin tidak akan terlalu jauh dari hari ayah dan anak bertemu. Iya, Tan Yun berkata dengan penuh harap, setiap kali saya meningkatkan ranah saya selangkah lebih dekat ke hari ketika saya bertemu dengannya. Ada juga roh jahat dan elf. Setelah aku menemukannya, aku mengirim mereka ke jurang para dewa. Yusu akan dibangkitkan 100 tahun kemudian. Tuoba Yingying sangat senang, hebat. Aku akan bertemu Yusu dalam 100 tahun. Di masa lalu, Tuoba Yingying dan Dongfang Yusu bukan hanya 12 jenderal besar di bawah komando Tan Yun, tetapi juga kedua wanita itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudara perempuan mereka. Sen Su Bing memandang penuh harap, suamiku, jika Yusu bangun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatannya yang dulu? Tan Yun berkata, sulit untuk mengatakannya. Saat itu, kita harus bertanya padanya. Iya, Sen Su Bing bertanya, Tuan, sekarang kami telah menemukan protos raksasa Hong Huang, protos raksasa barbar, keluarga elf dan keluarga roh jahat. Bisakah 8 protos lainnya mengetahui keberadaan mereka? Tidak, Tan Yun berkata dengan tegas, tunggu dan lihat. Jika Anda tidak mendapatkan berita tentang 8 protos lainnya, setelah ranah kami ditingkatkan, periksa tempat rahasia yang saya buka di masa lalu satu persatu. Bagaimanapun kita harus menemukannya. Hanya dengan cara ini kekuatan kita akan meningkat pesat dan berurusan dengan Lingxia Tianzun di masa depan. Ketika Tan Yun berbicara kepada orang-orang, suara Raja Dewa Bai Cheng terdengar di luar menara Dewa Ruang Waktu. Yuner, apakah kamu di sana? Iya, setelah Tan Yun menjawab, dia melihat semua binatang kecuali istri dan tunangannya dan berkata, diam dulu. Su Bing, kamu pergi bersamaku. Setelah itu, Ouyang Duantian dan yang lainnya, dan semua binatang buas menghilang di lantai pertama menara. Tan Yun membawa istrinya, Feng Qingcheng, dan Ouyang Qianqian, melangkah keluar dari menara duniawi dan muncul di halaman. Saya melihat sekelompok orang datang. Di belakangnya berdiri putra sulung pucat Bai Yun, Bai Zi kedua, Bai Lei ketiga, Bai Xiong keempat, Bai Lai kelima dan Bai Feng keenam. Di belakang Bai Feng, putra tertua Bai Ri, putra kedua Bai Xu, dan Guan Yong, jenderal dewa kecil bawahan, juga berdiri. Di belakang komandan Liang Yuan berdiri Liang Li, cucu satu-satunya dengan tatapan ketakutan. Kecuali Bai Feng dan Bai Su, anggota keluarga Bai lainnya berlutut untuk Yuner. Raja Dewa Bai Cheng berteriak. Plop, plop. Bai Yun, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong, Bai Lai, Bai Ri dan Guan Yong dengan cepat berlutut ke arah Tan Yun.
Pada saat ini, Komandan Liang Yuan mengayunkan tangannya ke wajah Liang Li, brengsek, berlutut untuk Jing Yun. Ini kakek. Liang Li berlutut di depan Tan Yun dengan ngeri. Melihat adegan ini, Bai Suanyi di satu sisi merasa sedikit bingung. Saya tidak tahu bagaimana cucu-cucu tingkat tinggi dan tingkat tinggi dari tentara keluarga Bai ini berlutut di depan Tan Yun. Bai Cheng menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun dan berkata, "Yuner, kelima putraku, satu cucu, dan Guan Yong adalah milikmu. Anda ingin membunuh atau mengikis, serahkan pada Anda." Raja Bai Cheng tahu bahwa Tan Yun tidak akan benar-benar membunuh anak-anaknya. Dia berkata demikian untuk membiarkan Tan Yun secara pribadi menyelamatkan anak-anaknya dan membuat mereka bersyukur, untuk meninggalkan keluhan masa lalu dan berbagi kebencian bersama. Namun, Raja Bai Cheng memberitahu putra dan cucu kelimanya Bai Ri bahwa Tan Yun benar-benar ingin membunuh mereka dan tidak akan pernah campur tangan. Hal ini membuat kelima putranya, Bai Ri, setengah mati ketakutan. Bai Yun, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong dan Bai Lai tampak ketakutan dan berkata dengan satu suara, "Jing Yun, kami sempat bingung beberapa saat sebelumnya dan ingin membunuhmu. Kami tahu itu salah. Tolong selamatkan hidup kami." Kemudian 5 jenderal besar bersujud. "Jing Yun, maafkan aku benar-benar tahu aku salah." Bai Ri gemetar dan bersujud. Mayor Jenderal Guan Yong berlutut ke arah Tan Yun dengan wajah kelabu. Tan Yun memandang orang-orang itu dan menghela napas lega. Kata-kata berikutnya membuat mereka sangat bersyukur dan lega. Tan Yun berkata, "Di hadapan komandan, selama Anda bersumpah bahwa Anda tidak akan lagi menjadi musuh saya dan Dewa Bai Feng di masa depan, saya tidak akan menganggap apapun terjadi. Dan Bai Ri, kamu telah mencoba membunuh saudara keduamu Bai Su berkali-kali. Aku harap kamu akan kembali dari jalan yang salah. Kamu harus mengerti bahwa dia adalah saudaramu. Aku menyarankan kamu untuk tidak memikirkan hal-hal pembunuhan di masa depan." Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka dengan cepat mengatakan iya dan bersumpah satu demi satu. Dan sekali lagi terima kasih Tan Yun karena tidak membunuh. Di hati mereka, Tan Yun jauh dari apa yang dia mampu untuk memprovokasi. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun adalah murid Ling Xia Tianzun. Dengan identitas ini, melihat dunia Dewa Hongmeng, hanya sedikit orang yang berani untuk tidak menghormati. Pada saat ini, cincin surgawi Tan Yun melintas di antara jari-jarinya, dan pedang surgawi atribut guntur angin muncul di tangannya. Memegang pedang ilahi, dia datang ke Liang Li selangkah demi selangkah, seperti untukmu. "Jing Yun, selamatkan hidupku." Liang Li gemetar ketakutan. Celepuk. Yang mengejutkan Tan Yun, Komandan Liang Yuan tiba-tiba berlutut, menatap Tan Yun dan memohon, "Jing Yun, maafkan Lier karena ratusan ribu tahun telah membayar untuk pasukan keluarga Bai. Orang tua Lier meninggal lebih awal. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Liang. Jika kamu membunuhnya, keluarga Liangku akan benar-benar terputus. Tolong." Liang Yuan berkata, berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang di tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Bangunlah, Liang tua, aku tidak akan membunuhnya." Kemudian Tan Yun mengambil pedangnya dan membantu Komandan Liang Yuan berdiri. Komandan Liang Yuan terus mengucapkan, "Terima kasih," dan meneteskan air mata rasa terima kasih. "Terima kasih karena tidak membunuh." Liang Li bersujud berat. Tan Yun meminta Liang Li untuk berdiri di belakangnya dan menatap Guan Yong. "Bangun juga. Di masa depan, kurangi kejahatan dan bunuh lebih banyak musuh." "Ya, terima kasih karena tidak membunuh." Guan Yong menangis dengan rasa terima kasih. Pada saat ini, Bai Ren, satu-satunya putra Jenderal Besar Bai Yun semi suci kelas 2, buru-buru jatuh dari langit, terbang di depan Tan Yun dan berkata dengan kepalan tangan, "Jing Yun, pasukan keluargamu yang mengaku sebagai adik laki-lakimu, mengatakan bahwa ada 100.000 hal mendesak yang mencarimu." Bai Ren pernah ingin membunuh Tan Yun, tapi sekarang dia dan sepupunya tidak berani lagi. "Adik kecil, ini Chu Xiao." Tan Yun tercengang dan memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Melihat kembali ke pagoda ruang waktu kelas atas, dia berteriak. Suara mendesing. Saat berikutnya, Jing Lu dalam gaun emas panjang terbang keluar dari menara dewa dan muncul di samping Tan Yun.
Dia melepaskan nafas binatang suci kelas 5, dan tiba-tiba menjadi kunpeng bersayap emas raksasa. Melihat kemunculan tiba-tiba kunpeng bersayap emas, orang-orang terkejut. Tidak seorang pun, termasuk Raja Bai Cheng, tahu bahwa akan ada kunpeng di sebelah Tan Yun. Dan Raja Dewa Bai Cheng menemukan bahwa mata kunpeng bersayap emas masih berwarna emas. Itu adalah murid emas kunpeng, kepala 6 keluarga kunpeng. Suara mendesing. Tan Yun menyapu punggung Jin Tong Kunpeng dan melihat kembali ke Sen Subing dan yang lainnya, kamu bisa berlatih dengan tenang. Jangan khawatirkan aku. Dan adik perempuan bela diri, kamu juga tutup mulut dengan Subing dan mereka. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Jinglu bergegas bersama Tan Yun dan menghilang tanpa jejak. Pergi, ayo pergi dan lihat. Raja Bai Cheng mengangkat orang-orang satu demi satu. Setelah beberapa napas, Jin Tong Kunpeng membawa Tan Yun keluar dari gerbang alam surgawi elit. Dia menyelam dari puncak gunung dengan kecepatan tinggi, seperti kilat emas, melintasi kehampaan dan jatuh di luar kota pasukan King Tian. Tan Yun menyapu dari belakang Jin Tong Kunpeng dan muncul di depan Chu Xiao. Wosh, wosh. Pada saat berikutnya, 6 jenderal ilahi yang agung, termasuk Bai Cheng, Komandan Liang Yuan dan Bai Feng, keluar dari udara tipis di belakang Tan Yun. Chu Xiao, yang sudah menjadi dewa surga kelas 9, berdarah dan memar di sekujur tubuhnya. Chu Xiao, ada apa? Tan Yun mengulurkan tangan dan membantu Chu Xiao. Bos, Chu alami Xiao lemah dan tersentak, Komandan Mu Feng meminta 8 dewa besar seperti Mu Pingchuan untuk memimpin 800 juta pasukan keluarga untuk mendukung kota tentara King Tian. Tapi dalam perjalanan, dia disergap oleh iblis ekstrateritorial, dan musuh dan pihak kita menderita banyak korban. Ada kurang dari 60 juta yang tersisa di 800 juta tentara keluargamu. Sekarang, 7 dari 8 jenderal besar keluargamu telah tewas dalam perang. Hanya jenderal besar Mu Pingchuan yang masih memimpin pasukan keluargamu untuk melawan. Wow, bos, kakak ipar dan orang yang masih tinggal masih di dalam. Cepat, pergi dan selamatkan mereka. Ruer, mata Tan Yun berubah merah dalam sekejap. Chu Xiao, beritahu aku di mana musuh berada. Dan apa kekuatan jenderal pasukan iblis itu? Chu Xiao tersentak, musuh ada di medan iblis ekstrateritorial di utara. Jenderal iblis ekstrateritorial adalah Kaisar Suci ke-7, dan ada 8 Raja Suci ke-9 dan ribuan iblis surgawi di ranah Dewa Suci. Seharusnya ada 80 juta orang yang hidup di pasukan iblis surgawi sekarang. Berbicara tentang ini, Chu Xiao jatuh koma dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Ayah, anakku meminta untuk pergi berperang, kata Jenderal Bai Feng dulu. Bagus, kata Raja Dewa Bai Cheng, pimpin pasukan untuk mendukung dengan cepat. Setelah kata-kata Bai Cheng, dia menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, aku tidak akan pergi dengan orang lain. Yah, aku mengerti. Tan Yun dengan lembut meletakkan Chu Xiao di tanah dan memandang Raja Dewa Bai Cheng. Ini saudaraku, tolong jaga ini sebentar. Suara mendesing. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun sangat cemas sehingga dia menawarkan perahu dewa terbaik, meraihnya, dan berteriak, Xiao Lu, naik. Setelah terbang di Senzu, Jin Tong Kunpeng berubah menjadi gadis rok emas. Suara mendesing. Tan Yun mengendarai Senzu ke langit utara dengan kecepatan tinggi. Yuner, tunggu paman. Bai Feng berkata dengan cemas, paman belum memberitahumu di mana iblis asing itu berada. Segera, auman Tan Yun datang, keponakan tahu di mana iblis asing itu. Rou dalam masalah, keponakan, pergi dulu. Setelah itu, Tan Yun menghilang di hadapan Jenderal Bai Feng yang agung. Jenderal Dewa Bai Feng yang agung tiba-tiba melihat ke belakang dan mengguncang awan dengan raungan keras di kota tentara King Tian. Semua jenderal dan prajurit sihir di bawah Bai Feng mendengarkan perintah. Berkumpul di luar gerbang kota dan bersiaplah untuk pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, ribuan tentara ilahi terbang keluar dari gerbang. Hanya dalam 1 jam, 100 juta tentara ajaib muncul di depan Jenderal Bai Feng. Di depan 100 juta prajurit surgawi, berdiri tegak dan lurus adalah 10 jenderal dewa dari alam Raja Suci,
100 wakil jenderal dewa dari alam suci yang agung dan 1000 jenderal dewa dari alam semi suci. Korbankan perahu. Dengan seruan Dewa Bai Feng yang agung, 10 raja dan dewa suci telah mengorbankan perahu ilahi hingga 300.000 kaki. Wosh, wosh. Segera, 10 juta tentara ilahi dan jenderal yang bertanggung jawab atas setiap dewa akan menjarah ke Sensu. Jenderal Dewa Bai Feng menjarah perahu dewa jenderal dewa dan berkata dengan suara keras, "Pergi ke negeri sihir asing dan selamatkan sekutu." Tiba-tiba, 10 perahu Senzu yang membawa 100 juta tentara keluarga Bai berlayar menuju langit utara. Laporkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam jatuh dari langit, berlutut di depan Dewa Raja Bai Cheng, dan buru-buru berkata, "Laporkan kepada Komandan Agung, Barat menemukan bahwa 10 miliar pasukan iblis sedang menuju kota tentara King Tian kita. Diperkirakan akan tiba dalam 3 hari. Apa? Tubuh tua Dewa Raja Bai Cheng gemetar, 10 miliar iblis. Begitu banyak. Dewa Raja Bai Cheng tampak lebih bermartabat dari sebelumnya. Hari ini, sisa 13 miliar tentara keluarga Bai masih hidup. Dengan 3,8 miliar tentara keluargamu di kota King Tian, ada 16,8 miliar. Setelah mengeluarkan 100 juta pasukan yang diambil oleh Bai Feng, ada 16,7 miliar yang tersisa. Alasan mengapa Raja Boceng terlihat begitu bermartabat adalah karena dia tahu bahwa keajaiban surga tidak terbatas. Biasanya, 2 atau 3 prajurit sihir adalah lawan dari prajurit sihir. Bahkan jika Anda mempertahankan kota, Anda harus memiliki kekuatan 2 kali lipat dari pihak lain. Ayah, ada apa dalam beberapa tahun terakhir? Dewa Agung Bai Yun mengangkat alisnya dan berkata, "Walaupun kita pernah bertarung dengan iblis sebelumnya, itu hanya pertarungan kecil. Tapi sekarang pasukan iblis surgawi tampaknya gila untuk menyerang benteng perbatasan dunia Dewa Hongmeng. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi?" Bai Cheng mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ya, sebagai seorang ayah, saya selalu merasa bahwa iblis asing memiliki niat untuk menduduki dunia Dewa Hongmeng dalam skala besar." Kemudian Raja Dewa Bai Cheng memandang lelaki tua berbaju hitam itu. "Apakah ada kabar dari benteng raja-raja dewa lainnya?" "Ya," lelaki tua itu berkata dengan jujur, "menurut berita, kami memiliki 100 benteng perbatasan di dunia Dewa Hongmeng. Di bulan depan, cukup 80 benteng akan diserang." 80 benteng akan diserang. Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening. Ini luar biasa. Karena tidak dapat mengetahuinya, Raja Bai Cheng berhenti berpikir dan berkata kepada lelaki tua berpakaian hitam itu, "Lanjutkan untuk menanyakan berita itu." Ya, setelah lelaki tua berbaju hitam menerima pesanan, dia menembak ke langit dengan kecepatan tinggi. Raja Dewa Bai Cheng melihat kembali ke orang-orang dan berkata, "Perintah berlanjut, dan 3 hari kemudian, pertahankan kota dan berperang melawan pasukan iblis surgawi di luar domain." Bintang-bintang berubah, 2 hari kemudian. Tan Yun, yang mengendalikan perahu ilahi terbaik, bergegas ke tepi tanah sihir asing. Tanah sihir asing cukup luas, dikelilingi oleh pegunungan. Tan Yun mengendalikan perahu ilahi, terbang dan jatuh di rumput di tanah ajaib, dan Jing mengekspos perahu ilahi. Setelah mengumpulkan perahu ilahi, ia bersembunyi di rumput, melepaskan kesadaran ilahi, dan diam-diam meluas ke depan. Ketika kesadaran ilahi diperpanjang 130 juta mil, ditemukan bahwa mayat berdarah menumpuk di tanah iblis. Kebanyakan dari mereka adalah mayat keluargamu, dan sisanya adalah mayat iblis ekstrateritorial. Ketika kesadaran ilahi dilepaskan secara ekstrim, seluruh tanah ajaib terselubung, dan tidak ada jejak tentara keluargamu dan iblis surgawi ekstrateritorial. Sepertinya medan perang telah pindah ke tempat lain. Tan Yun berpikir dalam hati. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ada tentara keluarga yang hidup di tumpukan mayat. Dia menyapa Jinglu dan terbang menuju prajurit surgawi.